Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas 3 alasan mengapa banyak kritikus dan penonton menyebut The Odyssey karya Christopher Nolan sebagai salah satu peristiwa sinematik terbesar tahun ini. Promise me you will come back. What if I can't? Sejak diumumkan, The Odyssey sudah menjadi bahan perbincangan. Selain karena skala produksinya yang sangat besar, film ini juga memicu perdebatan mengenai pilihan pemeran dan dugaan ketidakakuratan sejarah. Padahal, kisah yang diadaptasi dari puisi karya Homer ini memang merupakan cerita mitologi yang menghadirkan Cyclops, penyihir, hingga para siren. My dad is coming home. Tantangan terbesar Nolan adalah mengadaptasi karya klasik berusia ribuan tahun agar tetap relevan bagi penonton modern. Ia juga memasuki genre fantasi, wilayah yang jarang ia jelajahi sepanjang karirnya. When I told you I could make your machine, I spoke a simple truth. Then why isn't the machine working? Because exact science, Mr. Angier, is not an exact science. Dan hasilnya ternyata mendapatkan sambutan yang sangat positif. The Odyssey meraih salah satu skor Rotten Tomatoes tertinggi dalam karir Nolan, baik dari para kritikus maupun penonton. Bahkan banyak yang mulai memprediksi bahwa film ini akan menjadi salah satu kandidat kuat di musim penghargaan. The gods told you. Then I defy the gods. Lalu sebenarnya apa yang membuat The Odyssey begitu dipuji? Ithaca's king is coming back. No, he's not. Menghadirkan pengalaman bioskop yang maksimal. Di tengah semakin banyaknya sutradara besar yang beralih ke layanan streaming, Christopher Nolan tetap berkomitmen membuat film yang memang dirancang untuk dinikmati di layar bioskop. If there's one thing they're gonna do, it's innovate and find new ways to create and do things that quite literally have never been done before. Hal itu terlihat dari antusiasme luar biasa penonton. Tiket pemutaran IMAX 70mm bahkan habis terjual jauh sebelum filmnya dirilis. Banyak penggemar percaya bahwa pengalaman terbaik hanya bisa didapat melalui layar terbesar. IMAX is a camera that doesn't lie. This is definitely the format or the window that this story wants to be seen in, and that has always been our first choice. Film ini memang memanfaatkan format tersebut semaksimal mungkin. Mulai dari kehancuran Troya, pertarungan melawan Cyclops, hingga badai besar yang dihadapi Odysseus, semuanya disajikan dalam skala yang sangat megah. Bukan hanya visualnya yang mengesankan, tetapi tata suaranya juga menjadi salah satu kekuatan utama film ini. Dentuman ombak, runtuhnya bangunan Troya, hingga suara para monster dibuat begitu imersif sehingga pengalaman menontonnya terasa jauh lebih hidup. Lewat The Odyssey, Nolan sekali lagi menunjukkan mengapa IMAX masih menjadi standar terbaik untuk film-film berskala besar. The IMAX is going to really allow the audience to feel like they are a part of this journey with us. You're really going to be immersed in this world. Deretan pemeran bertabur bintang. Pilihan pemeran sempat menjadi perdebatan sebelum filmnya dirilis. We won the war. Namun setelah menontonnya, banyak kritikus sepakat bahwa hampir seluruh pemain tampil solid. Kalaupun ada kritik, justru itu karena beberapa karakter tidak mendapatkan waktu tampil yang lebih banyak. I can still save them. Film ini menghadirkan banyak penampilan yang mencuri perhatian, mulai dari Samantha Morton sebagai Cersei, Charlize Theron sebagai Calypso, Elliot Page sebagai Sinon, Jon Bernthal sebagai Menelaus, Mia Goth sebagai Melantho, hingga Lupita Nyong'o yang memerankan 2 karakter sekaligus. I have a role I'd like you to play. You were the only person I had in mind for it, so I'm desperate for you to play it. But first, I'd like you to read the script, and the role is Helen of Troy. And I said, oh. That's a yes. Beberapa aktor pendukung bahkan mulai disebut sebagai kandidat nominasi Oscar, termasuk John Leguizamo sebagai Eumaeus, Robert Pattinson sebagai Antonius, dan Tom Holland sebagai Telemachus. What would he do if he came back here and find all these suitors in his house? Anne Hathaway juga dipuji lewat penampilannya sebagai Penelope. Namun, pusat cerita tetap berada di tangan Matt Damon sebagai Odysseus. Ia berhasil menampilkan sosok pemimpin yang karismatik, tetapi terasa manusiawi dengan segala keraguan, beban, dan kelemahannya. Help me go home. Lewat penampilannya, Damon membuat perjalanan Odysseus terasa bukan hanya sebagai petualangan besar, tetapi juga kisah tentang tanggung jawab dan pengorbanan. After years of war,
my men. And home. Menafsirkan ulang kisah klasik. Meski diadaptasi dari puisi karya Homer, film ini bukan sekedar memindahkan kisah aslinya ke layar lebar. Storm coming, Mr. Wayne. You and your friends better batten down the hatches, because when it hits, you're all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us. Christopher Nolan menghadirkan interpretasinya sendiri, mirip seperti pendekatannya terhadap Batman di trilogi The Dark Knight. Unsur-unsur mitologi tetap dipertahankan, tetapi disajikan dengan nuansa yang terasa lebih realistis. Odysseus. Don't you remember? Cyclops dibuat lebih masuk akal dalam dunia film, sementara para dewa Yunani diperlakukan dengan cara yang lebih ambigu. Sepanjang cerita, para dewa memang sering disebut, tetapi hanya Athena lah yang benar-benar muncul di layar. Itu pun tidak pernah dijelaskan secara pasti apakah ia benar-benar hadir atau hanya bagian dari persepsi Odysseus. You're a man who needs to control his fate. Pendekatan tersebut membuat penonton bebas menafsirkan apakah semua peristiwa terjadi karena campur tangan para dewa atau karena pilihan Odysseus sendiri. Do you think life goes back to the way it was? Yang paling menarik, film ini tidak berhenti saat Odysseus berhasil pulang ke rumah. Justru di bagian akhir, Nolan mengembangkan tema yang lebih dalam tentang dampak perang terhadap seseorang. Thunder. Fire. Death. Perjalanan Odysseus bukan hanya tentang menaklukkan lautan dan monster, tetapi juga tentang menghadapi trauma, rasa bersalah, dan perubahan yang ia alami setelah perang. Dengan tetap mempertahankan inti kisah karya Homer sekaligus menambahkan sudut pandang yang lebih manusiawi, Nolan berhasil membuat cerita klasik ini terasa relevan bagi penonton masa kini. Pada akhirnya, perjalanan terbesar dalam The Odyssey bukanlah perjalanan melintasi lautan, melainkan perjalanan batin yang dialami Odysseus. No one could stand between me and home. Nah, bagaimana tanggapanmu tentang The Odyssey? Tulis pendapatmu di kolom komentar.